Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Jamaah pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai dengan akhirnya nanti. Shalawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh dan tauladan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang menyangkut tentang ibadah puasa di dalam Al-Quran itu hanya satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, dan itu sudah sama-sama kita ketahui. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, dan mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam proses ibadah puasa tentunya kita pelaksanaan dalam ibadah puasa itu harus pendekatannya kepada keimanan. Kenapa? Karena pendekatan kepada keimanan. Karena ada yang puasa memang bukan karena pendekatan terhadap keimanan. Misalnya, ada yang puasa karena ingin langsing, atau karena puasa misalnya menghemat uang, atau misalnya ada orang berpuasa karena menginginkan kepada seseorang dipuasakan misalnya, atau misalnya untuk mengurangi kebiasaan merokok. Nah, jamaah sekalian, kalau proses ibadah puasa yang dikategorikan tadi tidak didasarkan kepada keimanan, pendekatan keimanan, maka ibadah puasanya tentu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Maksudnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena dasarnya keimanan, karena pendekatannya keimanan, dan penuh perhitungan, maka Allah akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam berpuasa ada beberapa penelitian yang memang diteliti oleh beberapa ahli. Contohnya misalnya jamaah sekalian, ada penelitian oleh Dr. Nikolayev ya, tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan. Dr. Nikolayev ini bekerja di sebuah lembaga psikiatri di Moskow. Beliau mempunyai beberapa pasien orang yang sakit jiwa, kemudian dibagi
dua, dia dibagi dua pasien tersebut. Yang satu dipuasakan selama 1 bulan penuh seperti kita berpuasa, kemudian yang satu lagi diberikan obat-obatan. Nah, jamaah sekalian, apa yang terjadi ketika setelah 1 bulan hasil penelitiannya, ternyata dari pasien yang dipuasakan itu keberhasilan tidak terganggu kejiwaannya itu lebih besar. Artinya lebih baik mereka untuk kesembuhannya. Dan ternyata yang diberikan obat-obat itu lebih lama kesembuhannya. Dan dalam penelitian itu dinyatakan bahwasanya orang yang pasien yang dipuasakan tadi ternyata selama kurang lebih 6 tahun ke depan itu untuk kambuh lagi itu tidak terjadi. Maka artinya apa jamaah sekalian? Ternyata puasa itu juga bisa membantu untuk menyehatkan bagi orang-orang yang penyakit jiwa. Nah, jamaah sekalian, tidak pada itu saja. Dari beberapa penelitian ternyata juga puasa itu bisa mencerdaskan. Maka oleh sebab itu orang-orang yang berpuasa di dalam sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Dr. Jamaluddin Encok, bahwa orang-orang yang berpuasa dan mereka belajar, ternyata kecerdasannya lebih tinggi. Maka oleh sebab itu hari ini mungkin kadang kita anak-anak diliburkan ya dengan kalender pendidikan, tapi alhamdulillah sudah beberapa dekade ini ada proses pembelajaran walaupun tidak sempurna, padahal dengan kegiatan pembelajaran di saat bulan Ramadan ternyata itu akan meningkatkan kecerdasan seseorang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya maka puasa yang kita laksanakan pada saat ini itu pertamanya harus berdasarkan imanan. Jadi pendekatan iman. Nah, jikalau nanti ada hikmah di balik itu terhadap puasa, cerdas, kemudian badan kita bisa lebih enak, lebih langsing misalnya. Nah, itu hikmah di balik puasa. Memang ada di dalam hadis jamaah sekalian bahwa hadis itu menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Tetapi hadisnya ini hadis dhaif. Cuma dalam penelitian secara ilmiah ternyata memang ada hikmah di balik puasa itu. Maka oleh sebab itu Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa, ternyata ada hikmah di balik itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu puasa penilaiannya ataupun pahalanya itu hanya Allah. As-saumu li wa ana ajri bih, itu bilang Allah di dalam hadis qudsi. Saum itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya kepadamu. Berbeda kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, jamaah sekalian, ibadah puasa hanya Allah yang tahu. Karena kadang kita misalnya masuk ke dalam rumah, kita pura-pura dengan kawan, kita berpuasa padahal tidak berpuasa. Telah makan 2 piring misalnya. Seperti itu. Maka oleh sebab itu pendekatan keimanan. Hanya Allah yang tahu kita berpuasa ataupun tidak. Dan niatnya apa kita berpuasa. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dan kita mendapatkan hikmah di balik itu. Ditambah kesehatan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.